kita gerakan dengan diskusi dengan dinas itu kan diizinkan untuk membuka sekolah terbuka. Itu terkait yang disampaikan tadi ada paket ABC gitu. Tapi kami membuka sekolah terbuka, yaitu dipimpin oleh teman saya dan saya itu dua sebagai manajer. Alhamdulillah itu berjalan sampai lulus sekarang. Dan sekarang saya membuka lagi SMA 8 dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi solusi itu tanggung jawab kita bersama sebagai guru agar bisa mengerucutkan permasalahan tersebut menjadi kasus-kasus dan kita telaah bersama agar tuntas. Itu aja, terima kasih Bu Neng. Baik, Pak Yudi beserta Pak Awin atas tanggapan dari kelompok kami. Mudah-mudahan banyak revisi yang akan nanti kami salin kembali ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok yang memberikan tanggapan kelompok 1 ya. Kita kasih hapus dulu Pak Ibu. Kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Dalam kasus ini terkait dengan yang dibahas adalah kasus terkait jarak, mana jarak itu kan
berbagai macam kenyataan di lapangan. Jumlah pendaftar itu kan disesuaikan dengan kebutuhan kuota sekolah. Kuota sekolah itu apabila ditetapkan jarak 10% untuk semua siswa yang masuk, maka itu ada batas ukuran pendaftar. Nah, terkait dengan pendaftar itu ada juga yang terkait dengan masalah kakak itu tempat lokasi atau alamat itu banyak yang memang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karenanya terkait dengan alamat ini tidak memuat kategori pendaftaran itu, dia tidak termasuk prioritas terdekat atau berjarak. Ya, ada juga yang kesalahan dari keterangan kakak, yaitu alamatnya ini yang menjadi dilema, dan banyak juga permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Paradigma yang pertama adalah keadilan vs kebenaran. Tadi ingin bersikap adil terhadap seluruh calon peserta didik akan peluang diterima dengan perankingan secara jujur. Tetapi kali juga kasihan kepada Pak Anto berdasarkan latar belakang keluarganya. Yang selanjutnya adalah kebenaran vs kesetiaan. Andi ingin bersikap benar dengan menginput tugas Pak Anto karena secara keabsahan berkas Anto sesuai ketentuan, tetapi Pak Andi juga ingin berpegang teguh atau setia terhadap peraturan. Prinsip yang pertama, berpikir berbasis rasa peduli, care-based learning ya. Karena melibatkan banyak empati. Yang kedua, role-based thinking, berpikir berbasis peraturan, karena berpusat pada tugas dan kewajiban, dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, dipersilakan Bu Ita untuk membacakan. Ya, baik, saya akan melanjutkan pemaparan melanjutkan dari Pak Awin. Di sini langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu panitia PPDB, calon peserta didik, dan orang tua siswa. Langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yaitu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama itu adanya sistem zonasi pada PPDB di SMKN 1 Tarumajaya. Yang kedua, terdapat siswa yang diterima jalur zonasi tetapi berasal dari zonasi tidak terdampak dan luar zonasi. Yang ketiga, perpindahan kartu keluarga calon siswa dari zonasi tidak terdampak dan luar zonasi. Yang keempat, panitia PPDB menanyakan kebenaran tempat tinggal yang sesungguhnya kepada calon siswa saat pendaftaran. Yang kelima, menyerahkan ijazah pendidikan sebelumnya pada saat pendaftaran. Yang keenam, mengumpulkan akta lahir dari peserta didik yang akan melakukan pendaftaran. Langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, pengujian benar atau salah. Yang pertama itu uji legal. Tidak ada unsur pelanggaran hukum atas kasus ini. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Ada pelanggaran kode etik pada kasus ini. Panitia sudah mengetahui tentang keaslian surat tersebut yang memang dibuat hanya untuk tujuan PPDB. Yang ketiga, uji intuisi. Yang salah pada situasi ini adalah ketika siswa di luar zonasi atau zonasi tidak terdampak tetapi menginginkan bersekolah di SMKN 1 Tarumajaya melalui jalur zonasi.
Hal ini akan menimbulkan kecurigaan pada masyarakat sekitar jika mereka tahu ada siswa yang diterima dari luar zonasi melalui jalur zonasi dan ini tidak sejalan dengan nilai yang diyakini, yaitu nilai kejujuran dan keadilan. Nah, selanjutnya itu uji publikasi yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan dinas terkait. Yang selanjutnya uji panutan atau idola, menginput data sesuai dengan berkas yang diserahkan dan melakukan uji petik. Langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang selanjutnya itu pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan versus rasa kasihan. Yang pertama, petugas PPDB benar menerima dan menginput data calon siswa sesuai berkas karena data telah valid dan sesuai aturan. Yang kedua, tetapi petugas PPDB benar menerima siswa dari luar zonasi dengan kartu keluarga yang sudah berubah agar siswa tersebut melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dengan biaya gratis. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu meminta siswa untuk tinggal sesuai dengan kakak minimal 1 bulan. Yang kedelapan, buat keputusan. Operator PPDB tetap menginput data calon siswa sesuai dengan berkas yang diajukan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang saya ambil adalah dengan menginput data sesuai dengan berkas. Hal ini saya lakukan bertujuan untuk menolong Anto agar dapat terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena ketika diterima di SMKN 1 Tarumajaya, biaya sekolah gratis. Seandainya saya di posisi dia, mungkin saya melakukan hal yang sama. Ambil pelajaran dari kasus ini, mungkin institusi berkompeten untuk mengkaji ulang presentasi jalur penerima siswa baru dengan memperbesar peluang jalur prestasi. Baik, Ibu Bapak, ini dari kelompok 2 ini sudah memaparkan hasil diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan dimengerti, dan sekiranya ada tanggapan atau saran dan masukan. Mohon maaf, ini Pak Ian di sesi pertama ini. Pak Ian, silakan Pak Ian untuk menanggapi dari kelompok kami. Terima kasih Ibu Bapak kelompok 2 ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan di kasus PPDB di SMK Negeri 1 Tarumajaya. Kasus itu adalah kasus yang mungkin setiap sekolah di SMK atau di SMA negeri pasti ada ya, karena apalagi di SMK di kabupaten itu satu wilayah satu sekolah gitu, beda dengan SMA gitu. Kalau di SMA itu satu wilayah bisa 2 sampai 3 atau 4 gitu. Itu pasti ada variasi pilihan lebih banyak ketimbang SMK. Menanggapi tadi yang disebutkan adalah berkenaan dengan di luar zonasi, saya pikir ada satu yang terlewat dari jalur pendaftaran adalah ketika di Pak Anto yang sudah mendaftar, dan ketika pendaftar sudah didaftarkan online gitu, dari satu bagian itu seharusnya ada satu bagian lagi Pak di pendaftaran, yaitu bagian verifikator gitu. Nah, di sini peran verifikator itu kan biasanya dia akan memvalidasi alamat si pendaftar, lokasi tempat tinggal gitu, lokasi tinggal. Dan biasanya si verifikator itu akan memverifikasi juga kakak itu harus berlaku terbaru itu 1 tahun di dalam saat pendaftaran gitu. Nah, mungkin ada yang terlewat dari pendaftaran itu sehingga itu berhubungan dengan uji legalitas gitu kan. Dari aturan PPDB kan verifikator itu akan memverifikasi titik lokasi pendaftaran berdasarkan kakak dan nama siswa itu tinggal gitu, seperti itu. Kemudian dari uji legalnya juga
secara pendaftaran sih secara apa ya, secara hukum sih memang tidak, hanya saja prinsip zonasi itu kan dekat apa ya, lebih dekat lebih baik ke sekolah gitu ya, lebih dekat dia yang diterima gitu. Apalagi kalau SMK itu variasi pilihan jalurnya banyak, itu bisa lewat prioritas terdekat, bisa lewat anak guru, KIS, rapot berprestasi gitu. Nah sehingga ini kan yang dimiliki, jalur yang dimiliki oleh keluarganya Pak Anto itu kan hanya memiliki jalur prioritas terdekat gitu. Nah akan lebih baiknya lagi ketika panitia PPDB itu mengarahkan untuk memilih jalur lain gitu, kan ya bisa jalur KIS, KIP, sehingga tidak harus melewati jalur zonasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari apa yang saya lihat di tampilan kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Win langsung menanggapi kali ya, atau Boleh, Bu. oke siap. Makasih Pak Ian terkait yang ditanyakan terkait dengan pendaftar. Memang secara umumnya tidak saya paparkan satu-satu karena memang Betul. mengingat waktu. Terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu pendaftar melalui jalur terdekat, yaitu menggunakan alamat atau KK yang ada. Kasus tadi yang ada itu adalah ketika melihat alamatnya itu berpindah, tadinya meminta tolong tapi berpindah. Memang di sini terkait dengan legalitas, terkait itu apa? Memang kendala ketika diverifikasi memang ada sebenarnya bagian informasi. Nah, tetapi ini yang menjadi kegaduhan dari pendaftar adalah waktu yang terbatas. Udah waktu terbatas karena untuk memperbaiki alamat KTP itu kan butuh waktu yang begitu. Takutnya waktunya itu yang nggak bisa langsung dia daftar. Oleh karenanya memang benar juga kata Pak Ian tadi, bisa ditawarkan ke posisi lain. Tapi kekhawatiran orang tua itu, dengan dia ditawarkan ke posisi lain, maka anaknya itu nggak masuk. Maka anaknya nggak masuk ke pendaftaran tahap 1. Nah, memang ada beberapa tahapan. Kayak tadi umpama anak guru, kan dia bukan anak guru. Dimasukin umpama punya KIP, nggak punya KIP. Nah, ini udah prioritas terdekat aja gitu. Nah, karena tadi mau dibantu, tetapi ketika melihat alamatnya berpindah, nah ini yang jadi dilema. Tetapi menginginkan itu, akhirnya untuk menghilangkan penasaran, didaftarkan saja gitu. Kalau untuk itu, masalah legalitas memang untuk terkait dengan data di kita itu bukan permasalahan sekolah itu hanya menginput data, tetapi untuk memverifikasi terkait dengan alamat pendaftar itu petugas akan bergerak di Capil. Memang semuanya terlibat ini. Di lapangan sebenarnya kasusnya banyak karena dari alamat itu banyak. Memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh panitia agar tetapi untuk apakah dia terima atau tidak, tapi untuk pelaksanaannya legalitas itu sudah dilaksanakan. Mungkin itu Ibu. Bagaimana Pak Ian? Mungkin saya menambahkan saja ya. Sebenarnya kalau untuk memasuki pendaftaran di SMK ataupun SMA, aturannya memang banyak sekali, selain mungkin zonasi, afirmasi, terus juga anak guru, KIP. Cuman yang lebih dominan sekali memang terkaitnya ke zonasi gitu. Kadang prestasi mereka di awal mula sudah mengikuti, ternyata memang tidak sesuai gitu ya untuk rankingan segala macam, diambillah langkah selanjutnya ke zonasi. Terus juga kayak pengalaman kemarin 1 tahun sebelumnya juga kan saya memang memasuki mendaftarin anak gitu ya. Cuman memang lewat anak guru ya. Tetapi di situ juga di anak guru tersebut memang tidak semata-mata kita dengan katakan anak guru, berkas pun memang
sangat banyak untuk melengkapi proses ke anak guru tersebut. Nah, kalau anak guru tersebut kan memang peluangnya atau kuotanya juga sedikit, makanya lebihnya ke yang mereka antusiasnya ke yang zonasi. Cuman persepsinya salah. Zonasi itu yang terdekatnya seperti apa? Itu sih pengalaman kemarin untuk memasuki pendaftaran tingkat SMA atau SMK. Tapi yang di kelompok kami memang yang kami angkat itu lebih dominannya ke yang zonasi seperti itu. Mungkin Bu Ita ada tambahan atau gimana Pak ya? Dengan paparan tadi Pak Awin, saya menambahkan sedikit dari hasil diskusi. Dari paparan sih sudah memasuki sudah sesuai Bu, dari 3 tahap, dari tiga prinsip dilema etika itu sudah ada, 9 angka pengujian juga sudah masuk gitu. Paparan yang bagus, hanya saja tadi terakhir belum ada hasilnya gitu. Refleksi Pak ya. Ya, seperti itu. Iya, iya. Mungkin tambahan kita ya dari kelompok 2 mungkin revisi buat kita nanti akan kita ambil refleksi dari hasil diskusi kita. Bukan begitu Bu Ita sama Pak Ian ya? Nanti ada tambahan. Mungkin Bita ada tambahan kali atau? Udah. Cukup Pak. Mungkin ada lagi dari kelompok lain yang menanggapi atau kan memberi saran nih seperti apa gitu kan? Soalnya sering sekali terjadi. Untuk Pak Yudi silakan dikasih waktu untuk memberikan tanggapan. Halo Pak Yudi. Terkait hal tersebut Bu ya, memang banyak kendala dan permasalahan yang terjadi adalah dalam zonasi, mereka menggunakan titik gitu ya. Jadi ketika titik yang digunakan oleh peserta didik ini kadang selalu nyasar. Jadi untuk kedepannya kemungkinan panitia harus mensosialisasikan terkait hal tersebut gitu, ke dalam PPDB gitu. Itu suatu kendala yang besar gitu. Atau kadang orang tua pun tidak mengerti hal tersebut. Jalan satu-satunya ya sebagai panitia harus membantu, jadi terbuka lebar untuk membantu online gitu Bu. Kalau di sekolah kami begitu itu. Ada permasalahan yang pernah terjadi di sekolah saya karena masih membutuhkan siswa waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, karena orang tuanya sebenarnya tidak jauh, orang tuanya di daerah Tambun, tapi mereka malah ngambil titiknya jauh Bu, di luar daerah gitu kan. Itu tetap kita terima gitu. Karena masih sistem zonasi dan membutuhkan siswa gitu Bu ya. Kuotanya masih ada. Iya. Ya, saya kira itu aja Bu ya. Jadi hanya sosialisasi saja kemungkinan tersebut yang sering terjadi dan dialami dalam PPDB gitu. Terkait permohonan orang tua yang mendesak itu, mereka memang semakin besar daya minat di negeri gitu. Semakin besar daya minat di negeri, anaknya agar bisa sekolah di negeri, kemudian orang tua pun menuntut. Pernah terjadi dan saya alami ketika saya tugas di SMA 4 Tambun Selatan itu Bu ya. Orang tua siswa itu mendesak karena saking favoritnya sekolahan di Tambun itu ya, dan sedikit sekolah, SMA 4 itu akhirnya dituntut oleh masyarakat Bu, dan di demo gitu. Itu terjadi ketika pengawasnya waktu itu ada Bapak Rojali, saya dengan Pak Rojali waktu itu saya masih menjadi guru. Kemudian saya menyimpulkan orang tua siswa itu ternyata lebih dari 50 orang, dan kita data gitu. Kita mendapat 50 Bu, 50. Kemudian kita gerakan dengan diskusi dengan dinas itu kan, diizinkan untuk membuka sekolah terbuka. Itu terkait yang disampaikan tadi ada paket ABC gitu. Tapi kami membuka sekolah terbuka, yaitu dipimpin oleh teman saya dan saya itu 2 sebagai manajer. Alhamdulillah itu berjalan sampai lulus sekarang gitu. Dan sekarang saya membuka lagi SMA 8 dan sampai sekarang
masih berjalan. Jadi solusi itu tanggung jawab kita bersama sebagai guru agar bisa mengerucutkan permasalahan tersebut itu menjadi kasus-kasus dan kita telaah bersama agar tuntas. Itu aja, terima kasih Bu Neng. Baik, Pak Yudi beserta Pak Awin atas tanggapan dari kelompok kami. Mudah-mudahan banyak revisi yang akan nanti kami salin kembali ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok yang memberikan tanggapan kelompok 1 ya. Ibu. Ya, Bu. Oke, kita kasih hapus dulu Pak Ibu. Kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berikan presentasi. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Rika Okviana Tamar selaku fasilitator, dan kepada yang terhormat Bapak Munabi Riasa dan Ibu Lis Indrayanti selaku pengajar praktik. Di sini kami kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang studi kasus dilema etika modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini kami kelompok 3 itu ada 3 orang, saya M. Hulaima dari SDN Karang Setia 01, kemudian Ibu Nila Anita dari SMPN 4 Tambun Utara, dan Bapak Yudi Haryanto dari SMAN 8 Tambun Selatan. Sini tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. What difference? Jadi apa perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral? Dilema etika itu benar versus benar, situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian bujukan moral atau benar versus salah adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Kemudian 4 paradigma dilema etika ada 4, yaitu individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir yang ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking dengan menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat.
Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan kepedulian terhadap sesama akan muncul kepekaan jiwa dan rasa empati. Kemudian langkah pengujian dan pengambilan keputusan ada 9. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di sini adalah kasusnya. Permasalahan di akhir semester kenaikan kelas merupakan dilema para guru. Salah satunya adalah Pak Yudi, guru bahasa Inggris, di mana ada murid yang bernama Adi, kelas 9. Dia tidak bisa naik kelas karena jarang masuk kelas dan tidak mengerjakan tugas. Tentu saja Adi mendapatkan nilai kurang pada nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilainya di bawah KKM. Adi dengan permasalahan tersebut tetap harus naik kelas, karena peraturan dari Dinas Pendidikan sekarang, murid harus naik semua. Tentu saja Adi ini kurang kemampuannya dibandingkan dengan teman-temannya. Nilai yang sangat bertentangan ini adalah nilai kejujuran kita sebagai seorang pendidik yang harus tetap memberikan nilai tinggi agar murid dapat naik semua, termasuk Adi yang jarang masuk kelas dan mengerjakan tugas. Ibu Nila, silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, melanjutkan presentasi dari Ibu EM. Berikut ini panduan untuk melakukan analisis studi kasus. Yang pertama, apakah studi kasus mengandung unsur dilema etika? Ya, studi kasus mengandung dilema etika karena ada 2 nilai benar. Yang kedua, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai keadilan, mengetahui aturan tertulis tentang kriteria ketuntasan belajar, dan nilai kemanusiaan atau kebaikan, rasa kasihan. Kemudian, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Dalam situasi ini adalah Pak Yudi, Adi, kepala sekolah, dan wali kelas. Lanjut, Bu. Oke. Fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, jarang masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, nilai bahasa Inggris di bawah KKM, peraturan dari Dinas Pendidikan tentang aturan kenaikan kelas bahwa murid harus naik semua dengan semua pencapaiannya, guru harus memberikan nilai tinggi agar siswa bisa naik, nilai dan kemampuan Adi kurang dibandingkan dengan teman-temannya. Lanjut, Bu. Uji legal tidak ada, uji regulasi ada karena melanggar kode etik guru yaitu kejujuran dan profesional. Uji intuisi ada apabila keputusan yang diambil tersebut tidak ada penanganan terhadap Adi. Uji panutan atau idola ada dari Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu, yaitu memberikan kesempatan untuk anak tersebut agar tetap dibimbing dan dinaik kelaskan dengan pertimbangan masa depan dan sikapnya berubah menjadi lebih baik lagi. Lanjut, Bu. Pengujian paradigma benar dan salah. Paradigma yang terjadi di situasi ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi, prinsip dilema yang akan dicapai adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip dilema yang akan dicapai adalah berpikir berbasis aturan. Jadi ada 2 cara prinsip pengambil keputusan, yaitu dengan peduli dan berbasis pada aturan.
investigasi opsi trilema, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan coaching atau menyelesaikan masalah ADI tersebut oleh kepala sekolah, wali kelas, ataupun guru BK. Yang kedua adalah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, ADI, walas, dan BK serta kesiswaan, dan juga kepala sekolah. Isi surat perjanjian adalah sanggup meningkatkan nilai di atas KKM dan keaktifan kehadiran lebih dari 90%. Lanjut, Bu. Kemudian buat keputusan, menimbang data dan fakta dari siswa bernama Adi, maka keputusan yang diambil adalah memberikan kesempatan naik ke kelas 12. Kemudian lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan paradigma keadilan lawan kasihan, serta prinsip berpikir berbasis peduli dan berpikir berbasis aturan, karena masih memberikan kesempatan kepada Adi untuk memperbaiki di kelas 12. Lanjut, Bu. Refleksinya, dari permasalahan ini yang dapat diambil pembelajaran adalah bahwa peran guru mata pelajaran, wali kelas, BK, dan kesiswaan dengan bekerjasama dengan wali murid harus lebih dioptimalkan dari mulai awal semester ganjil, memperhatikan mulai dari data kehadiran, keaktifan anak di pembelajaran, sikap dan latar belakang keluarga siswa. Data-data tersebut memiliki peranan penting untuk bahan dalam menindaklanjuti permasalahan peserta didik yang lain. Mungkin bisa dilihat ke Pak Yudi ya, Bu? Iya. Baik. Jadi dalam kisah ini kita sebenarnya sadar sebagai guru mempunyai tanggung jawab dalam mendidik dan mendapatkan hasil akhirnya adalah prestasi ya Bapak Ibu ya. Jadi teknik-teknik dalam pengumpulan data observasi kita sudah mengadakan penelitian. Ini misalkan kita telah menghubungi orang tua, sedangkan dalam observasi seperti wawancara dibantu oleh BK dan lain-lain ini sudah kita gunakan dalam teknik tersebut, bahkan sampai kunjungan orang tua gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti alat pengumpulan data dan wawancara ya, dalam refleksi ini dari permasalahan ini yang dapat diambil dalam pembelajarannya peran guru dalam mata pelajaran wali kelas BK Ibu Bapak Ibu seperti kesiswaan ini sangat penting dengan wali murid lebih dioptimalkan dari mulai awal semester 1 itu sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Dari hasil penelitian yang subjektif ini merupakan kasus-kasus umum sebenarnya di sekolah itu. Akan tetapi dalam pemahaman yang kita capai yang dimaksud ini kita sudah mempunyai beberapa karakter nilai dan memberikan tugas kepada siswa tersebut itu Bu. Yang mana kurang penting tanggung jawab kita itu sudah kita sampaikan dan kurangnya pemahaman perhatian orang tua itu termasuk dalam pembahasan permasalahan di sini Bu. Jadi ini sangat menjadikan kurang semangat siswa gitu. Kalau kurang orang tua kurang memperhatikan, jadi menjadikan kurangnya semangat siswa Bapak dan Ibu. Kemudian dalam subjek kasus ini menggunakan rasional emosional seperti dalam bentuk terapi itu sudah disampaikan dibantu oleh bimbingan konseling yang berupa seperti behavior oral secara langsung. Saya kira itu aja Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, demikianlah tadi presentasi kami kelompok 3. Bagi kelompok yang lain yang mau menanggapi, kami persilahkan. Atau yang mau memberikan pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu. Oke, Bu Neneng ya. Bu Neneng Uliah. Silakan Ibu. Ibu, mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu EM ya, terima kasih. Terus
Terima kasih juga kepada Ibu Fasilitator kita, pengajar praktik bersama dengan teman-teman CGP Angkatan 8. Di sini saya hanya ingin pengalaman tadi yang Pak Yudi katakan itu kan kesiswaan gitu ya, BK gitu. Sebenarnya kalau di tingkatan SD itu kan tidak ada BK ya. Jadi secara langsung kita guru itu menghadapi langsung kasus yang terjadi di sekolah. Kejadian 1 minggu di sekolah saya itu ada anak yang memang merasa dendam, ini dilema ya, merasa dendam dengan teman satu kelasnya. Jadi terjadi perselisihan. Kejadiannya itu sebenarnya di luar sekolah, tetapi pada saat kejadian di luar itu sudah direncanakan sebelumnya. Pas kita tanya itu sebenarnya ada apa? Karena dendam dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu kan orang tua otomatis kan mendatangi sekolah karena memang anak tersebut itu posisinya sudah mukanya kena cakaran gitu kan. Sebenarnya kejadian lebih jelasnya itu dia bukan di SD gitu ya, cuman di pengajian. Cuman orang tua tersebut mendatangi sekolah karena memang orang tua udah geram mungkin ya anaknya dibully seperti itu sampai ada dendam sebelum-sebelumnya. Nah, yang saya mau tanyakan dilema seperti itu kan otomatis terjadi di sekolah kami khususnya gurunya gitu ya, saya kan. Nah, saya menyikapi permasalahan seperti itu yang seharusnya seperti apa? Sedangkan kita sudah kasih binaan nih ke anak-anak tersebut yang memang sudah membuli anak itu gitu kan. Kita udah kasih pembinaan. Cuman setelah kita kasih pembinaan di waktu itu sudah selesai. Karena memang mereka takut atau bagaimana, udah ya janji tidak melakukan lagi. Oke, ternyata ada beberapa hari kemudian mereka melakukan kembali dengan orang tua yang sangat geram, sangat marah. Nah, makanya dari kasus ini saya ingin bertanya gitu, seperti apa sih gitu yang harus saya hadapi di sekolah saya seperti itu kalau ada permasalahan yang kayak gitu maksudnya. Soalnya kan orang tua sampai sekarang itu bahkan nulis di status gitu. Kan otomatis kita sebagai pihak sekolah itu gimana ya menanggapinya gitu kan. Makanya saya minta solusi dari mungkin Pak Yudi yang memang BK gitu ya. Kalau menurut aturan tingkatan sekolah kan BK konseling gitu. Seperti apa gitu kalau untuk tingkatan-tingkatan sekolah dasar. Mungkin itu kali Pak. Baik, Bu. Jadi kalau di kasus saya itu tentang kenaikan kelas Ibu En saya Bu ya. Iya, silakan ya. Tentang kenaikan kelas ya, yang mana proses permasalahan tadi itu sudah merucut ya di proses saya. Tapi ini ada Bu En akan menambahkan permasalahan yang sama dan mirip ya. Hal tersebut seperti bullying itu ada bermacam-macam bullying kan. Dalam pemahaman tersebut kita harus pahami dalam bullying seperti bullying sosial atau bullying fisik gitu. Tadi bullying fisik ya ternyata. Iya, betul Pak. Berarti restitusi yang kita pelajari kemarin harus diterapkan kembali dan dituntaskan Ibu dalam proses itu sehingga permasalahan tidak terjadi. Memang kadang kesalahan kita tahu bahwa itu bullying atau orang atau siswa teman sendiri bahkan tahu bahwa itu yang tidak perlu dilakukan tapi diam saja karena mereka takut kadang yang membantu malah dibullying gitu ya. Iya. Saya kira seperti ini Bu ya, tindakan-tindakan itu memang harus perlu kita lihat di lingkungan kita sendiri dan sadar. Itu aja Bu ya. Karena di luar tadi kasusnya. Siap. Iya. Ya, Bu Nira mau menambahkan, silakan. Iya. Baik, terima kasih waktunya Bu Neneng. Saya ingin ingin mencoba berbagi menjawab dari pertanyaan Bu Neneng permasalahan dengan kasus bullying ya Bu ya. Untuk permasalahan anak itu bisa dikategorikan dalam kategori biasa, kemudian sedang sampai ke tinggi gitu.
baru kita bisa mengambil keputusan misalkan anak ini mau direferalkan atau dialih kasuskan atau dialih tangankan ke pihak yang lebih berwajib gitu. Kalau untuk bullying setingkat anak SD mungkin masih cakar-cakaran dan mungkin itu udah masuk di bullying fisik ya Bu ya. Nah cuman yang bisa kita lakukan sebagai guru tentu saja adalah memberikan bimbingan, kemudian pemahaman tentang bahayanya bullying, kemudian lebih pada pengawasan juga, kemudian bekerja sama dengan orang tua. Mungkin memang kategori anak yang suka mencakar-cakar itu memang dalam kategori aktif. Jadi bagaimana supaya anak ini bisa mengontrol perilakunya supaya tidak suka menyakiti orang lain, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau kasus yang biasa sekali itu biasanya dilakukan pembimbingan oleh wali kelas, kemudian bekerjasama dengan BK. Kemudian kita observasi lagi gimana perkembangannya, apakah masih sama seperti itu. Kalau misalkan masih sama, kita masih lakukan konseling lagi Bu. Jadi konseling itu sampai kurang lebih 6 kali baru kita bisa mengambil tindakan keputusan yang harus kita ambil gitu. Nah, kalau misalkan sudah benar-benar tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, biasanya langsung mengacu ke surat pernyataan ya Bu ya, surat pernyataan yang bisa kita buat dengan orang tua untuk sama-sama membimbing supaya anak ini tidak melakukan pembulian kembali. Jadi kayak gitu. Jadi tidak serta-merta anak yang membuli kemudian langsung kita kasih tindakan yang tegas, karena tugas kita sebagai seorang guru kemudian seorang BK itu adalah memberikan pemahaman atau pembimbingan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Jadi kalau untuk kasus yang sering menyakiti orang lain mungkin dengan pendekatan kita yang lebih personal mungkin bisa mengembangkan pribadi anak yang sering menyakiti temannya tadi. Mungkin seperti itu Bu Neneng. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sudah jelas. Sudah jelas ya. Jelas. Iya. Gimana, ada yang mau menanggapi lagi? Ibu Ita, silahkan. Sebenarnya bukan menanggapi ya. Tadi kan yang kasus diangkat sama kelompok 3 ini kan mengenai kenaikan kelas ya, tapi nilainya sebenarnya kurang gitu. Jadi kita tuh secara itu karena perbenturan aturan ya. Sebenarnya kan kalau secara ini nilainya kurang itu tidak bisa naik kelas, tapi nah itu tadi kan ada solusinya yaitu bikin surat pernyataan bahwa dia tuh harus berubah di kelas selanjutnya. Nah itu ada nggak maksudnya jeda waktu gitu, maksudnya dia berapa bulan nih harus berubah gitu. Kalau enggak, apa bagaimana? Terus kalau misalnya dia tidak mengalami perubahan, ada nggak konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut? Seperti itu. Baik. Bagaimana? Pak Yudi mau menanggapi atau Bu Nila? Oh Pak Yudi, oke. Silakan Pak Yudi. Bu Nila, saya. Jadi sesuai dengan permen yang sudah disampaikan tadi di atas ya, Permen 21 tahun 2027 itu ya. Ditetapkan kita sudah melalui rapat, kemudian pertimbangan berbagai aspek itu sudah kita pertimbangkan juga oleh seluruh warga yang ada di sekolah, juga kita bahas Ibu ya terkait hal itu. Pasti ada syarat-syarat yang akan kita langkahkan gitu, walaupun meskipun nilai kurang gitu. Terutama permasalahan ini hanya seperti nilai bahasa Inggris itu yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu Bu ya. Tetap tindakan-tindakan tersebut kita ikutin aturan pemerintah ya, dan aturan lingkungan sekolah sesuai dengan tahapan-tahapan dan nilai yang sudah ditentukan seperti KKM yang kita ajukan ya. Ada beberapa nilai mapel seperti ada di situ tadi sudah disampaikannya mapel apa saja ya. Seperti prinsip, mekanisme, prosedur, kemudian penilaian pembelajaran peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil pembelajaran mereka sudah paham gitu, karena sudah kita sosialisasikan dengan orang tua juga. Pentingnya memang dalam aturan itu, dalam forum itu kita bahas secara payung. Jadi di dalam lingkungan kita sendiri sebelum keluar ke informasi keluar itu Bu. Tambah silakan Mangga bila ada. Bagaimana Bu Ita?
Atau Bu Nila mau menambahkan? Baik Bu Ita, saya hanya menambahkan sedikit aja Bu Ita ya. Jadi opsi trilema itu adalah opsi lain yang bisa kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan itu gitu. Dari kasus yang kami analisis itu kan kami mengambil keputusan bahwa anak Adi tersebut dinaik kelaskan ke kelas 12 dengan pemikiran bahwa kalau misalkan anak ini tidak dinaik kelaskan, nanti bagaimana dengan masa depannya. Kemudian, ya kalau misalkan anak ini memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi atau memiliki daya juang atau resiliensi yang tinggi, mungkin dia akan tetap semangat belajar di kelas yang dia tidak naik lagi untuk mengulang belajar lagi. Tapi untuk kebanyakan orang kan kadang ada rasa putus asa. Kemudian bagaimana kalau justru anak ini nanti malah tidak melanjutkan sekolah, kemudian malah tergabung dalam misalkan anak-anak putus sekolah gitu ya. Bagaimana dengan masa depannya ke depan? Itu yang menjadi dasar bahwa kami memakai paradigma kebijakan. Nah, untuk yang pemberian option dengan penyataan surat pernyataan itu adalah sebagai kontrol kendali kita supaya benar-benar ada tindakan gitu. Jadi kita nggak hanya memberikan langsung oh ya udah deh naik aja, tapi ada sesuatu yang harus proses yang harus dia lakukan dengan perubahan supaya dia bisa memperbaiki dirinya, dari mulai keaktifan, dari mulai absensi, kemudian dari bagaimana cara dia belajar. Jadi itu yang sedang kita ajarkan, bagaimana kita bisa merubah anak yang tadinya bermasalah menjadi progresnya lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu ya Bu Ita. Terima kasih. Ya, jangka panjang Bu Ita. Ya. Menambahkan sedikit ya Bu Ita. Ya. Mungkin kalau di tingkat SD yang saya lakukan adalah ketika anak itu nilainya di bawah KKM, kemudian kita sudah remed berkali-kali, misalnya 1 atau 2 kali kita remed, ternyata nilainya tetap di bawah KKM, itu biasanya saya memberikan tugas tambahan kepada mereka gitu. Jadi ketika kita memberikan nilai pun ada nilai tambahan dari tugas yang mereka kerjakan gitu Bu Ita. Jadi tidak serta-merta kita ngasih nilai langsung naik aja setelah ulangan itu ternyata nilai di bawah KKM, kita langsung berikan nilai yang bagus, tidak gitu. Jadi ada tugas tambahan yang kita berikan untuk menambahkan nilai mereka di bawah KKM itu. Itu menurut saya Bu Ita ya. Dan itu pun saya lakukan. Iya. Betul. Ya. Bagaimana Bu Ita? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oh, ada Pak Teguh. Pak Teguh silahkan. Baik, Ibu EM dan kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Yang mau sholat boleh bergantian ya, boleh sekalian sholat. Kan udah azan kayaknya di sana ya, Bapak Ibu. Jadi ya, boleh yang gantian sholat. Kan Pak Teguh. Saya menanggapi apa presentasi dari kelompok 3, saya kira analisa-analisanya sudah cukup bagus terkait dengan kenaikan kelas. Namun memang fakta-fakta di sekolah ini kadang-kadang ya memang kondisinya seperti itu, termasuk di sekolah kami. Jadi regulasi atau aturan tata tertib itu tidak begitu mengikat, karena apa ya, lebih ke tadi lebih ke rasa kasihan. Jadi antara keadilan dan kasihan itu lebih menonjol, karena mungkin itulah guru lebih ke proses oriented, bukan hasil. Kalau kita merujuk kepada pemikiran hasil akhir, jadi guru itu selalu jangan-jangan kalau dikasih kesempatan masih berubah, karena ini bukan produk, tapi produknya bukan benda, tapi manusia. Jadi selalu beranggapan bahwa jangan-jangan dengan perlakuan seperti ini mereka berubah. Seperti di kasus di sekolah saya, bahwa seringkali bahwa syarat untuk naik, misalnya nilai KKM-nya yang tidak boleh atau yang tidak memenuhi misalnya 3. Kemudian syarat alfanya dalam 1 tahun tidak lebih dari 20 kali gitu. Padahal syarat itu sudah terpenuhi 25, nilainya yang 5 gitu. Tapi kan gurunya masih wali kelasnya bilang mungkin begini, mungkin pertimbangan. Terus akhirnya ya menyebabkan bahwa itu anak itu akhirnya syarat-syarat atau aturan tadi, standar aturan itu tidak
kembali menjadi lebur karena ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan tadi, misalnya seperti berpikir tentang tadi masa jangka panjang, kemudian kasihan, sehingga dilema-dilema itu di sekolah selalu muncul dan keputusan-keputusan juga harus diambil dengan pertimbangan etika dan moral, yang rujukan moral dan etika tadi, sehingga ya apapun dengan pertimbangan bahwa itu berpihak pada murid, karena memang keputusannya memang harus berpihak pada murid, dan mudah-mudahan apa yang diputuskan itu tentu berpihak pada murid, kemudian ada nilai kebajikan, ya kan, ada nilai kebajikan bahwa harapannya dengan keputusan itu anak menjadi berubah, gitu kan, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau menyangkut dengan Bu Ita, apa yang disampaikan Bu Ita, konsekuensi apa? Ya memang belum sampai saat ini yang tadi dengan naik bersyarat tanda kutip itu sampai sekarang belum ada yang diturunkan sampai detik ini. Jadi biasanya kita dikasih waktu durasi 3 bulan. 3 bulan biasanya gini, 3 bulan itu adalah nilai yang tadi 5, misalnya 5 itu diperbaiki, harus dikejar dengan waktu durasi 3 bulan. Kalau 3 bulan selesai, ya berarti dia syaratnya sudah tuntas. Dan biasanya itu juga dengan lobby-lobbynya guru-guru wali kelas sebelumnya, ya tuntas biasanya. Jadi itulah negeri pendidikan. Jadi negeri pendidikan bukan negeri yang dengan kalau di production kan yes or no gitu. Jadi kalau ya yes ya berarti NG, no good. Kalau no good ya berarti reject. Nah, produknya manusia biasanya sereject-rejectnya adalah diproses kembali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Bagaimana? Bapak Ibu sudah cukup ya waktunya ya? Terima kasih Bapak Ibu hebat, Bu Ita, Bu Neneng, dan Pak Teguh atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin kami dari kelompok 3 cukup selesai sampai di sini. Mudah-mudahan atas apa yang tadi kami presentasikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dulu. Bapak Ibu luar biasa, kita sudah sampai di ujung kegiatan ya Bapak Ibu di Rukol hari ini, dan kita merefleksikan sedikit dari apa yang sudah Bapak Ibu presentasikan hari ini, semua dilema-dilema yang etika yang Bapak Ibu presentasikan, dan keputusan pun sudah ada yang sudah dibuat, baik itu keputusan oleh kepala sekolah, keputusan oleh sekolah. Tentunya Bapak Ibu sudah coba mengujinya dengan 9 langkah mengambil keputusan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah contoh tadi sekolah memutuskan itu anak yang apa tadi ya kasusnya Pak Dani ya, anak ini tidak naik kelas karena nggak pernah masuk ya? Yang salah satu kasus karena siswanya dikeluarkan, Bu. Oke, siswanya dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu, itu kan keputusan dari sekolah ya? Iya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, mungkin dari keputusan-keputusan per masing-masing kelompok yang saya tanyakan adalah, apakah keputusan yang diambil oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah itu sama dengan analisis di kelompok Bapak Ibu? Sama dengan pemikiran Bapak Ibu? Apabila berbeda, kenapa? Apabila sama, bisa nggak diberikan sedikit penguatan? Nah, dengan pemikiran kelompok Bapak Ibu. Contoh dengan mengeluarkan anak tadi itu kan merupakan sebuah keputusan oleh pihak sekolah. Apakah ketika kelompok Bapak Ibu berbicara itu sama keputusannya? Jawab langsung atau di? Boleh, silakan jawab langsung aja. Satu aja, silakan Bu Fajarwati.
Baik, izin menyampaikan Bapak Ibu semuanya berkait dengan kasus yang ada di sekolah Pak Dani. Menurut kami sudah ada tahapan dari 9 langkah karena ada berbagai pertimbangan yang memakan kurun waktu cukup lama selama 2 tahun terakhir, yaitu dari kelas 4, kelas 5. Dari pihak sekolah sudah mengupayakan melakukan resolusi, mungkin kalau zaman dulu udah ada namanya segitiga restitusi, itu sudah dilakukan oleh pihak sekolah dari Pak Dani. Berkait dengan alternatif refleksi dari peninjauan keputusan seperti tadi yang sudah disampaikan kelompok kami, ada refleksi dari keputusan yang sudah diberikan oleh sekolah, yaitu nantinya diharapkan Pak Dani dan masyarakat sekitar mengarahkan kepada Syahrul untuk melanjutkan pendidikannya jangka panjangnya demi masa depannya melalui kejar paket, karena sehubungan usia Syahrul juga sudah relatif tua. Namun seandainya masih bisa juga diupayakan Pak Dani, mungkin bisa kembali dirangkul karena memang kita ini bergerak di bidang pendidikan yang nantinya mungkin bisa ada solusi-solusi lain untuk lebih memihak kepada pembelajaran murid. Seandainya tidak, berarti nanti untuk kejar paket A masih juga harus menunggu beberapa tahun ya, karena untuk menjalankan kejar paket A bagi seseorang itu ada kurun waktunya. Kalau masih muda dan masih mengikuti batas usia akhir dari pelaksanaan pendapatan ijazah gitu, pelaksanaan untuk mendapatkan ijazah ada usia tua, usia muda kalau zaman dulu. Kalau masih masuk kategori itu tentunya siswanya tidak boleh barangkali untuk ikut kejar paket A. Mungkin barangkali itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fajar yang sudah mencoba menjelaskan kembali ya Bapak dengan memberikan alternatif lain untuk siswa ini. Nah, Pak Teguh juga mau memberikan tanggapan, silakan Pak Teguh. Baik Ibu, mungkin saya mencoba menguatkan, mudah-mudahan menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fajar, bahwasannya apa yang sudah diputuskan oleh kepala sekolah itu sudah melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan. Mungkin jika ini dikaitkan dengan paradigma, kalau Bapak Kepala Sekolah ini lebih mengedepankan rasa keadilan dibandingkan rasa kasihannya, karena memang dengan kurun waktu tadi, dengan Pak kelas 4, 5, 6 dan sudah melakukan resolusi mungkin dengan mengundang orang tua bagaimana mencari solusi jalan tengah dan ternyata itu tidak berjalan dengan baik, artinya keputusan itu perlu diambil. Rasa keadilan ini untuk siapa? Untuk lebih, kalau kita kembali berpihak pada murid, artinya lebih banyak murid yang diselamatkan dibandingkan si Syahrul. Karena apa? Ketika ini tidak diambil, mungkin akan menjadi acuan murid-murid yang mungkin jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan di sekolah itu Syahrul aja bisa, kenapa saya tidak? Dan itu akan menjadi dilema ketika jangka panjangnya kalau itu keputusan itu tidak diambil. Jadi saya kira Bapak Kepala Sekolah sudah melakukan keputusan yang sangat moderat dan diputuskan dengan hati-hati untuk menyelamatkan tadi keputusan yang berpihak pada murid. Mungkin bukan murid itu bukan Syahrul, tapi murid-murid yang lain yang sangat berpotensi melakukan hal yang sama. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh, Bu Fajar, yang Bu Fajar sudah mencoba memberikan alternatif lain, Pak Teguh memberikan penguatan. Satu terakhir, bagaimana kalau kita koneksikan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang harus dilakukan? Kalau dikoneksikan dengan apa yang sudah kita pelajari dengan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira apakah itu masih bisa? Apakah keputusan itu masih kita masih bisa kita bilang oke gitu, Bapak Ibu? Ya, izin Bu. Ya, silakan.
Ya, ya, baik. Benar sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh, bahwa memang di sini berat dari pihak sekolah juga. Ya, jadi dilema yang dirasakan itu dilema keadilan dan rasa kasihan. Kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Saya juga berpikiran seperti itu. Jadi anak yang katakanlah tidak mempunyai waktu untuk sekolah, kita perlakukan seperti pembelajaran daring. Dia mengambil tugas ke sekolah, kemudian mengantarkan lagi. Ada pikiran seperti itu. Tetapi setelah itu kita rapatkan, kita kaji lebih mendalam. Betul memang pembelajaran itu berpihak pada murid dan pembelajaran menerapkan diferensiasi karena anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Tetapi jika itu kita terapkan, maka ini akan berdampak luas pada satu sekolah. Nanti wali murid, anak-anak yang ada di sekolah itu akan, ya kalau bahasa ini protes lah. Kenapa kok hanya dia yang diperlakukan seperti itu? Sementara ada anak-anak lain yang ekonominya mirip-mirip dengan itu tapi masih bisa mengikuti pembelajaran. Dan itu akhirnya tidak kita lakukan. Jadi hanya sebatas wacana saja untuk kita menerapkan, kasih tugas, ambil tugas ke sekolah, kemudian antarkan lagi. Tetapi setelah kita kaji, kita rapatkan, keputusannya khawatir ini berdampak pada anak-anak yang lain dan wali murid yang lain. Contoh realnya pada saat dari kelas 4 naik ke kelas 5 itu udah banyak menuai kontroversi, terutama dari murid dan teman-teman di satu kelasnya. Dia pada saat kelas 4 masuk hanya ulangan semester saja. Kemudian berdasarkan pertimbangan dirapatkan oleh kepala sekolah dan guru-guru, akhirnya dinaikkan ke kelas 5. Pada saat dia di kelas 5 tetap ada di absen yang muncul. Itu anak-anak sekarang itu berpikirnya kritis, Pak, kenapa orang masuknya cuma ulang doang kok naik gitu. Itu udah ada protes dari anak-anak, begitu juga dari murid yang lain. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, kita memang harus berpihak pada murid. Tetapi bukan berarti kita berpihak pada murid hanya pada satu murid saja, tetapi kita juga harus memikirkan dampaknya kepada yang lainnya. Jadi dengan sangat terpaksa, ya akhirnya setelah 2 tahun kita mengkaji permasalahan itu, kita coba bernegosiasi dengan orang tua dan lain sebagainya, akhirnya pas di kelas 6 baru dikeluarkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani yang mencoba kembali menarasikan, karena memang saat ini hal-hal seperti itu dilema, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka, Bapak Ibu, itu sangat anak itu akan dibahas betul kasus demi kasus dan kemudian juga didampingi kasus demi kasus, dan tidak naik kelas atau keluar sekolah adalah alternatif terakhir dari semua usaha yang sudah dilakukan oleh guru dan sekolah, karena satu anak dianggap sangat berharga mungkin dengan menyelamatkan masa depannya tentunya. Tetapi sekolah punya aturan, punya tata tertib, punya kesepakatan yang juga harus ini menjadi kekuatan dari sekolah untuk menegakkan aturan-aturannya. Jadi punya kesepakatan sendiri, punya aturan sendiri, dan tentunya ini merupakan hal yang sudah disepakati gitu ya bersama di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, dilema-dilema seperti ini memang kita kembali memikirkan bahwa pendidikan tetap berpihak kepada murid dengan rule-nya, dengan aturannya, dan dengan kesepakatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum berakhir, sebenarnya ada refleksi. Bapak Ibu silakan isi nanti ya. Setelah Bapak Ibu istirahat atau beraktivitas dulu, kemudian nanti pas waktu sudah selesai Bapak Ibu mau ngisi silakan. Nanti saya share dulu mana dia. Oke. Nanti saya share di grup ya Bapak Ibu tadi. Rasanya tadi saya sudah taruh di mana? Oke, nanti saya share Padlet-nya di grup. Bapak Ibu nanti buatnya nanti aja.
nggak usah sekarang. Terima kasih sekali lagi untuk aktivitas hari ini. Terima kasih Bu Lis, Pak Mudabi, Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu akan lanjutkan dengan Dekos. Itu Bapak Ibu akan wawancara kepala sekolahnya. Jadi kalau saya kepala sekolah gimana? Berarti cari yang kepala sekolah yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Berarti Bapak Ibu akan wawancara tentang cara mengambil keputusan, dan itu untuk pertanyaannya sudah dipersiapkan di LMS. Ya Bapak Ibu, dan saya ingatkan kembali jangan sampai telat waktu mengirimkan tugas karena nanti merah di LMS-nya sehingga nilai Bapak Ibu tidak bisa maksimal. Jika ada perbaikan, saya ingatkan kembali jangan diupload ulang tapi taruh linknya di kolom komentar. Tidak akan mempengaruhi pengumpulannya gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Lis, Pak Mudabi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak salah saya mohon maaf. Sampai jumpa di elaborasi pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Foto bersama ya. Oke, foto bersama ya gini aja Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Dapat belum ya? Oke, Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, Bapak, Selamat istirahat. Selamat istirahat. Ulis, Unila. Sampai ketemu. Izin ya. Nyemeng. Sampai ketemu. Luar biasa. Pamit ya. Bu Ita, besok ketemu di Mekar 2, Bu Ita. Oke, sip. Ikutan. Ayo. Oke ya, izin live ya. Iya, gile.